Nah, sekarang kita mau lihat teori pertumbuhan ekonomi modern. Tokohnya siapa nih? Namanya Walt Whitman Rostow. Ini mungkin tokoh pengemuka teori pertumbuhan ekonomi modern yang paling terkenal kali ya. Ada sih yang lain-lainnya, tapi di sini kita cuma akan membahas si Bapak Rostow ini. Menurut Rostow, em, pertumbuhan ekonomi modern tuh ada tahap-tahapnya. Ini dikemukakan dalam bukunya dia nih, Stages of Economic Growth. Yang pertama, tahap yang pertama menurut Rostow adalah masyarakat tradisional. Nih yang dimaksud dengan masyarakat tradisional nih ibaratnya mungkin kayak di zaman dulu banget kali ya, masih zaman primitif, di mana orang misalkan mereka berkebun atau bertani, tapi hasil-hasilnya cuma untuk konsumsi pribadi. Nih hasil-hasilnya cuma untuk konsumsi pribadi gitu ya, nggak untuk dijual atau nggak untuk diperjualbelikan. Asal dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dia dan keluarganya, ya udah cukup. Ini tahap yang pertama nih, masyarakat tradisional. Setelah melalui tahap ini, akan memasuki tahap yang berikutnya nih, tahap yang kedua. Namanya tahap prakondisi lepas landas. Nah, yang dimaksud masa prakondisi lepas landas nih apa sih? Ini merupakan nih masa transisi nih. Masa transisi dari em, masyarakat tradisional ke nanti tahap berikutnya nih, lepas landas. Jadi pada tahap ini em, yang tadi mereka menghasilkan hasil-hasil produksinya itu cuma untuk konsumsi pribadi, ini udah mulai lebih dari itu. Udah mulai em, mungkin diperjualbelikan sebagian. Nah, kalau udah ada perdagangan seperti itu, walaupun masih mungkin baru dijual ke tetangga sebelah atau ke seberang rumah gitu ya. Tapi ya perdagangan kecil-kecilan lah, itu sudah em, memasuki tahap prakondisi untuk lepas landas. Udah memperhitungkan eh, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, abis ini masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap lepas landas ya. Nah, di tahap lepas landas ini nih udah muncul metode-metode atau cara-cara baru yang lebih modern. Metode-metode baru muncul. Terus masyarakatnya juga sudah mulai eh, melihat pentingnya atau sudah mulai memiliki kemampuan untuk menabung. Nah, di sini unsur tabungan udah masuk nih, udah mulai menjadi efektif. Nah, terus setelah tahap lepas landas ini, masuklah ke tahap berikutnya. Namanya tahap menuju kedewasaan. Menuju kedewasaan ini atau maturity ya, ini nih masyarakatnya nih udah familiar dengan teknologi yang modern, teknologi canggih gitu ya. Sehingga mereka sudah bisa memanfaatkan faktor-faktor produksinya dengan lebih efektif dan efisien. Dan di sini biasanya em, udah apa ya? Ini mungkin peralihan. Ini biasanya nih peralihan dari eh, negara agraris gitu ya ke menuju ke negara industri gitu ya. Karena penggunaan mesin-mesin dan teknologi-teknologi yang udah canggih. Setelah tahap ini, masuklah ke tahap yang terakhir, yaitu tahap masa konsumsi massal yang tinggi. Nah, di sini masyarakatnya nih udah mengkonsumsi bukan cuma kebutuhan primernya aja, tapi juga udah konsumsi kebutuhan primer ya. Bukan cuma itu aja, udah konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier juga. Dan tersier. Di tahap ini masyarakatnya udah nggak terlalu banyak lagi yang melakukan kegiatan produksi karena sudah dianggap sudah sangat sejahtera. Nah, inilah kelima tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Nah, kalau misalkan em, lo browsing-browsing gitu ya di internet, eh, pada era Orde Baru, perekonomian Indonesia tuh disusun seperti
tahap-tahap yang dikemukakan oleh Rostow ini. Ada tradisional, ada tahap lepas landas dan seterusnya, itu yang dulu dikenal dengan repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, ini menurut gue sih ini contoh yang bagus banget untuk menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi modern yang dikemukakan oleh Rostow ini. Jadi silahkan dilihat-lihat tuh ya. Dan sampai disinilah pembahasan kita untuk bab 2 ini. Jadi kita udah bisa membedakan ya apa yang namanya pembangunan ekonomi, apa yang namanya pertumbuhan ekonomi. Udah tahu teori-teorinya juga. Jadi nanti berikutnya kita lanjut ke bab selanjutnya, oke?